Mari kita buka Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Wahyu. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Kita baca ya, saya ayat 6, saudara-saudara sekalian baca ayat yang 7. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-13. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya dilemparkan ke bumi. Maka katakanlah sepertiga dari dan sepertiga dari pohon dan hanguslah seluruh rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniupkan sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Aksintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Aksintus, dan menjadilah tingkatnya air itu, sebab sudah terjadi. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala tiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti, untuk melihat apa yang hendak Yohanes sampaikan kepada kami. Ya Tuhan, bukakanlah kepada kami, walaupun secara spesifik, tidak secara langsung ini ditujukan kepada kami, tapi kami kemudian boleh diperlihatkan suatu gambaran apa yang akan terjadi di dalam dunia ini, sehingga boleh memperlengkapi kehidupan kami sebagai orang percaya, dan kami pun boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat penghakiman Tuhan. Kami boleh melihat penyelamatan yang boleh Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan boleh membuka mata kami dan membuka telinga kami. Amin. Saudara, kalau ingat sangkakala dalam perjanjian lama itu, saudara ingat apa ya? Ada banyak, tapi yang sangat berkesan adalah tembok Yeriko, ya betul, tembok Yeriko. Nah, ketika bangsa Israel ingin akan berhadapan dengan Yeriko. Yeriko itu kan salah satu kota pertama yang dibasmi kan ya. Tuhan memerintahkan agar 7 iman meniup 7 sangkakala selama 7 hari. 7 imam, 7 sangkakala, 7 hari. Dan pada hari terakhir, para imam itu harus memimpin umat mengelilingi kota benteng Yeriko sebanyak 7 kali. Dan ketika sangkakala ke-7 ditiup, bangsa itu harus berteriak dan menyerbu kota itu. Dan dipimpin oleh Yosua dengan tabut perjanjian, bangsa Israel melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Ketika ke-7 sangkakala ditiup, untuk yang ke-7 kalinya, terus kemudian mengelilingi kota pada hari ke-7, lalu Yosua berkata kepada bangsa Israel, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Maka kemudian tembok Yeriko runtuh dan kota itu kemudian direbut oleh bangsa Israel. Nah saudara, dalam Wahyu ke-8, ketika sangkakala dibunyikan, skalanya itu lebih jauh lebih besar daripada kota Yeriko 1 gitu ya. Sekarang adalah seluruh dunia menjadi pagelaran pertunjukan perbuatan tangan Allah. Tidak akan ada yang menghalangi umat perjanjian Tuhan untuk meraih kemenangan atas iman mereka. Kristus akan menghantam benteng pertahanan dosa. Kristus akan menghantam benteng ketidakpercayaan sehingga benteng itu kemudian jatuh dalam penghakiman yang mengerikan. Soalnya dalam Alkitab ketika sangkakala ditiup, ini ada beberapa tujuan. Ada beberapa maksud ketika sangkakala ditiup.
Kalau saudara baca perjanjian lama atau perjanjian baru, saudara akan tahu. Saudara ketik misalkan ya, sangkakala, search gitu. Saudara baca konteksnya, saudara akan lihat. Sangkakala itu ditiup sebagai panggilan kepada umat Tuhan untuk berkumpul dalam suatu acara yang penting. Dan hari-hari raya Israel itu disambut dengan tiupan sangkakala sebagai pertemuan kudus. Ketika Salomo naik tahta menggantikan Daud, itu sangkakala dibunyikan. Naik ke atas tahta sebagai raja ketika sangkakala dibunyikan. Lalu dalam perjanjian baru, ketika sangkakala dibunyikan, itu bicara apa ya? Ada peristiwa apa ya? Betul. Kedatangan Kristus yang kedua kali, sangkakala dibunyikan. Memanggil orang-orang pilihannya untuk bergabung bersama dengannya dari seluruh penjuru bumi. Menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan Yoel mengaitkan sangkakala dengan kedatangan Tuhan dalam penghakiman. Jadi datang bukan hanya menyelamatkan, tapi juga menghakimi. Dan di dalam perjanjian lama pun sudah dikatakan dalam Yesaya 56. Ketika Tuhan mendatangkan keselamatan, Tuhan juga mendatangkan penghakiman. Ada keselamatan, ada penghakiman, penghukuman. Ada keselamatan, ada penghukuman. Satu sebagian orang diselamatkan, sebagian orang dihukum. Mari kita buka Yoel 2 ayat 1. Berkenaan dengan sangkakala, kedatangan Tuhan dan penghakiman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Nah, di sini dikaitkan sangkakala dengan kedatangan Tuhan dalam penghakiman. Lalu dalam perjanjian lama, saudara, untuk mengumpulkan pasukan Israel untuk berperang, itu sangkakala digunakan ya. Panggil untuk berperang. Ehud tiup sangkakala untuk panggil suku Efraim untuk berperang. Jadi tiup, orang kumpul diajak berperang gitu ya. Dan yang paling utama, paling penting tujuan sangkakala itu dibunyikan adalah untuk menandakan kedatangan Tuhan untuk berperang atas Israel. Ketika sangkakala ditiup, menandakan kedatangan Tuhan untuk berperang atas Israel. Jadi saudara, ketika Wahyu ayat 6 yang tadi kita baca mengatakan, dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala, dikatakan ya. Itu kita melihat Allah bersiap mengalahkan musuh-musuhnya. Ketika sangkakala mulai ditiup, kita sudah mulai melihat Allah bersiap untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan sebagaimana tiupan sangkakala di luar Yeriko, Tuhan akan datang dengan kuasanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sebagaimana di Yeriko 6 sangkakala pertama kan dibunyikan ya. Dan kemudian yang ketujuh ada khususnya yang berbeda kan ya. Begitu juga dengan sangkakala di sini. Sangkakala 1 sampai sangkakala 6. Lalu kemudian sangkakala pertama sampai sangkakala ke-6 ini adalah untuk menyiapkan panggung untuk sangkakala ke-7 yang akan membawa penghakiman akhir. Tuhan berperang untuk menghabisi iblis. Tuhan berperang untuk menghabisi segala sesuatu yang jahat. Tuhan berperang untuk menghabisi dan melawan mereka yang menolak untuk bertobat. Tuhan sudah memberikannya di zaman anugerah. Kembali, bertobatlah dari kelakuanmu yang jahat. Jangan cemarkan dirimu. Datanglah kepadaku. Carilah selagi aku bisa ditemui. Kepada orang yang mencari aku akan membiarkan diriku ditemukan. Dalam Yeremia Tuhan katakan. Kemudian saudara, antara sangkakala yang ditiup dalam Wahyu ke-8 dan penunggang kuda dari keempat matrai. Ingatkan ya, sebelum sangkakala itu ada matrai. Matrai 1 sampai matrai keempat dibuka, itu di Wahyu yang ke-6. Lalu di Wahyu ke-8 kita melihat ada sangkakala. Dan ini ada paralel, ada kesamaan. Tetapi juga ada perbedaan. Perbedaan terjadi bukan karena peristiwa yang berbeda. Perbedaan terjadi karena dilihat dari dua sisi. Dari dua sudut pandang yang berbeda. Ada matrai-matrai, ada sangkakala yang ditiup. Dan ini adalah suatu peristiwa yang sama, tetapi dari dua sisi sudut pandang yang berbeda. Saudara, matrai-matrai
itu melihat pengungkapan tujuan penebusan Tuhan ya. Apa yang Tuhan nyatakan. Ya kan? Gulungan kitab yang gak ada orang tahu isinya. Kecuali anak domba yang ngelayak kemudian membuka materainya. Sehingga umat Tuhan bisa tahu isi hati Tuhan dalam sejarah itu seperti apa. Begitu kan ya. Jadi ketika dibukakan. Ini untuk orang beriman atau orang tidak beriman? Untuk orang beriman. Betul. Ketika materai ini dibuka, ini melihat pengungkapan tujuan penebusan Tuhan dari sudut pandang umat Tuhan itu sendiri, yaitu mereka yang dimateraikan. Ada umat Tuhan yang dimateraikan oleh materai yang hidup, yaitu Roh Kudus. Dan ketika materai dibuka, ini dituliskan untuk mereka lah, supaya mereka melihat dari sudut pandang mereka yang dimateraikan. Sedangkan sangkakala melihat realita yang sama dari sudut pandang mereka yang tidak dimateraikan, yaitu mereka yang bukan umat Tuhan. Dan kemudian respon yang muncul pun berbeda. Yang satu ada sukacita, damai sejahtera, ada ketenangan karena mereka tahu siapa yang dalam kendali. Dan mereka bergantung kepada Dia yang memegang kendali dan berdaulat. Yang satu adalah hidup dalam ketakutan, kecemasan. Dan mereka berusaha berjuang dengan kekuatan mereka untuk membangun, untuk melawan, untuk dan sebagainya, saudara. Jadi ketika materai dibuka satu persatu, itu membawa penghiburan yang besar bagi umat Tuhan. Dan ketika sangkakala dibunyikan satu persatu, itu membawa kesengsaraan besar bagi mereka yang bukan umat Tuhan. Jadi sekarang saudara sudah tahu ya perbedaan antara materai dan sangkakala. Saudara, dalam perjanjian lama ketika orang Israel yang dipimpin oleh Yosua melawan 5 raja setelah Yeriko, ada peristiwa 5 raja. Tuhan berperang melawan musuh-musuhnya dengan serangan alam. Tuhan menggerakkan alam, Tuhan pakai alam ya untuk melawan. Tuhan menghujani musuh-musuh Israel itu dengan hujan es. Sehingga dikatakan lebih banyak mereka musuh yang mati itu karena hujan es daripada dengan pedang. Saudara ingat ya. Saudara, ketika tentara musuh melarikan diri berhadapan dengan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua, Tuhan juga membuat matahari tetap pada tempatnya, diam gitu ya. Akhirnya Yosua dan bangsa Israel bisa berperang dan memenangkan peperangan. Begitu juga dengan keempat sangkakala dalam Wahyu ke-8. Ketika keempat sangkakala ini pertama dibunyikan, malapetaka di alam itu terjadi. Malapetaka alam digunakan Tuhan untuk menghajar musuh-musuhnya. Untuk mendatangkan penghukuman Tuhan. Bunyi sangkakala membawa penghakiman Tuhan dalam bentuk hukuman. Hukumannya ngapain ya? Hukumannya menimpa bumi, menimpa laut, menimpa sungai-sungai, menimpa mata air, menimpa benda-benda langit. Dan dalam perjanjian lama sebelum Yosua, kita juga tahu ya bahwa Allah pernah mengalahkan musuh-musuh Israel melalui kendali Tuhan yang berdaulat atas alam. Peristiwa apa itu, saudara? Peristiwa apa? Tulah. Dan itu ketika Tuhan mendatangkan tulah-tulah, itu ngapain ya Tuhan mendatangkan ya? Tujuannya apa sih? Ya, mengadakan pembebasan bagi bangsa Israel supaya mereka bisa keluar dan kemudian menyembah Tuhan. Dan untuk itulah kemudian tulah diberikan kepada Mesir dan juga kepada Firaun. Tuhan mengendalikan seluruh alam semesta dan kekuatan alamnya untuk kemudian mempermalukan Allah-Allah palsu dan mematahkan kehendak Firaun yang tidak percaya. Tuhan mematahkan cengkraman perbudakan Firaun atas Israel. Jadi saudara, ini juga bicara mengenai Allah palsu. Mau menyatakan akulah Allah yang hidup, akulah Allah yang benar. Akulah yang mampu mengadakan tanda-tanda. Hal-hal yang mustahil aku kerjakan. Ngapain? Untuk menyelamatkan umatku. Dan Tuhan menggerakkan alam semesta. Begitu juga saudara dalam Wahyu ke-8. Tuhan menggunakan kekuatan alam untuk menghakimi berhala-berhala dunia yang dipercaya manusia. Dan juga menghakimi manusia. Seharusnya melalui tulah-tulah yang menimpa itu membuat bertobat atau enggak ya seharusnya ketika begini ya. Seharusnya tulah-tulah diberikan kepada Firaun. Membuat Firaun bertobat.
Tapi tula-tula justru membuat Firaun mengeraskan hatinya dan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan. Begitu juga secara umum penghakiman Tuhan dalam sejarah. Bagi orang-orang yang tidak beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Ayat yang ketujuh kita masuk ya saudara. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumputan-rumputan hijau. Dalam 10 tula itu ada tula hujan es dan api yang ditimpakan Tuhan kepada Mesir. Dan hujan itu membunuh segala sesuatu yang ada di padang dan membunuh segala sesuatu yang baik itu manusia maupun binatang. Dan itu seluruh tanah Mesir itu terjadi. Dan saudara, dalam sangkakala pertama juga ada darah. Kemungkinan ini adalah karena pertumpahan darah yang terjadi saudara. Karena binatang dan manusia yang mati. Karena hujan es dan ini semua. Ini mau memberikan kita suatu gambaran bahwa ini adalah suatu peristiwa yang spektakuler. Sesuatu yang besar yang Tuhan adakan dan bukan diadakan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa mengadakannya. Dan ketika sangkakala pertama ditiup, ini bukan hanya satu bangsa dampaknya. Tetapi dampaknya seluruh bumi dan menghancurkan sepertiga permukaan bumi. Kalau dulu adalah satu bangsa, yaitu bangsa Mesir. Sekarang adalah seluruh bumi menjadi pagelaran pertunjukan kuasa Tuhan. Coba bayangkan, sepertiga dari semua hutan besar di dunia terbakar habis. Seluruh hutan Kalimantan itu berapa persen dari seluruh hutan dunia? 10% hutan Kalimantan itu adalah daripada seluruh hutan seluruh dunia. 10%. Dan ini dikatakan sepertiga. Sepertiga itu ya 33,333% ya. Artinya 3 kali lebih besar, lebih bahkan ya. Bayangkan ya, satu Kalimantan aja hutannya besar habis, itu gimana ya? Sumatera aja hutan yang kecil ketika kebakar, Singapura kelabakan, Malaysia kelabakan ya. Karena pembakaran hutan. Itu sudah kelabakan, apalagi Kalimantan yang merupakan jantung dunia. Dan saudara, Amerika Utara dan Amerika Selatan itu juga punya hutan kan ya. Total Amerika Utara dan Amerika Selatan katanya 31% ya. Nah, sekarang gak usah lah sampai 31%, gak usah lah sampai 33%. Kebakaran hutan di Australia saja gitu ya, udah sulit ditangani ya. Di berita-berita yang kita lihat itu ya. Pemadam kebakaran dikerahkan pun susah untuk memadamkan api. Coba bayangkan sepertiga hutan. Siapa yang bisa menangani? Seluruh dunia pasti akan kewalahan. Seluruh dunia pasti terkena dampaknya saudara. Apalagi kalau ini bicara sepertiga loh. Sepertiga. Ini bencana alam yang melampaui bencana alam apapun. Kalau tadi dikatakan hujan es yang belum pernah terjadi. Yang sebelumnya belum pernah terjadi. Tuhan adakan. Ini lebih besar lagi saudara. Bencana alam yang melampaui bencana alam apapun. Dan Tuhan adakan skalanya dunia. Dan ini adalah sebagai persiapan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ketika ini terjadi, petugas pemadam kebakaran di dunia tidak bisa memadamkannya. Orang bisa berbicara satu negara dengan satu negara yang lain untuk menyelesaikannya. Cenut-cenut deh. Susahnya setengah mati. Coba menyelesaikan COVID bagaimana ya? Juga setengah mati kan ya. Orang berpikir bahwa oh enggak lah itu hanya terjadi di sana. Oh enggak lah dengan kita tutup maka tidak akan keluar. Loh keluar gitu ya, jebol gitu ya. Mungkin orang berpikir oh 1 tahun saja. Ternyata 3 tahun, 4 tahun berkepanjangan gitu ya. Tapi atas anugerah Tuhan juga ya. Tuhan mempersingkat waktunya. Coba sampai 10 tahun, 15 tahun apa yang terjadi dengan dunia ini. Untung Tuhan membuat virus ini makin lama makin melemah begitu ya. Sehingga dampaknya gak seperti Delta. Dampaknya gak seperti yang dulu awal-awal gitu ya. Kalau Tuhan gak melakukan tindakan seperti itu. Habislah manusia ya. Habislah manusia. Dan ketika semua itu terjadi, apa yang ada di dalam hati manusia? Melihat Tuhan sebagai apa? Itu berbeda antara dua golongan ini. Penghakiman Allah dalam sejarah itu bukan hanya merusak sumber-sumber kehidupan, tapi juga melampaui apa yang ditangani oleh ilmu pengetahuan. Dan ini apa yang Allah lakukan ini juga melampaui organisasi manapun. Apa yang Tuhan lakukan ini melampaui keinginan manusia.
Manusia mau baik mau maupun nggak mau gitu ya, tetap terjadi. Karena Tuhan yang mengadakannya. Dan ketika sangkakala kedua ditiup, penghakiman Tuhan jatuh ke atas lautan di bumi. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Wahyu 8 ayat 8 dan ayat yang 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Sekali lagi saudara, ini adalah simbol. Kalau kita baca dengan konsep harafiah, maka kita nggak ngerti akan hal ini. Kalau saudara lihat sebagai hati anak kecil, melihat ini sebagai buku bergambar, maka saudara akan dapat apa yang disampaikan. Yohanes ingin menyampaikan suatu kesan, memberikan kesan kepada kita dengan apa yang dia katakan, saudara. Yang dia lihat, dia sampaikan kepada kita. Dalam tulah pertama, ketika air menjadi darah, itu ikan-ikan mati. Airnya berbau busuk. Tidak bisa dipakai lagi untuk minum. Begitu juga sangkakala yang kedua ini ketika dibunyikan, ini pun terjadi. Laut tidak bisa lagi menyediakan sumber daya ekonomi yang menjadi tumpuan dunia. Dan menghancurkan sepertiga ikan dan menghancurkan sepertiga kapal-kapal perdagangan. Bagi rakyat kekaisaran Romawi ini punya dampak yang besar. Kenapa punya dampak yang besar? Karena pasokan makanan mereka, bangsa Romawi bergantung pada perdagangan dari laut. Dan ini menjadi hal yang besar bagi mereka. Bagi rakyat kekaisaran Romawi punya dampak yang besar ketika ini terjadi. Dan pada saat itu adalah Yohanes berhadapan dengan bangsa kekaisaran Romawi. Lalu dikatakan di ayat yang ke-8, sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan bahasa ini berasal dari kitab Yeremia. Yeremia menyebutkan bahwa Babel sebagai gunung yang membinasakan, yang menghancurkan seluruh bumi. Dan Tuhan berjanji akan mengulurkan tangannya untuk melawan dan membuatnya menjadi gunung yang terbakar. Dan kemudian Tuhan juga katakan di dalam Yeremia 51 ayat 25. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menjadi lawanmu hai gunung pemusnah. Demikianlah firman Tuhan yang musnahkan seluruh bumi. Aku akan mengacungkan tanganku kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu dan membuat engkau menjadi gunung api yang telah padam. Belum selesai. Kita membaca kemudian ayat yang 42 berkenaan bicara Babel ya, sama ya. 42 gunung berapi ini ya. 42. 1, 2, 3. Laut telah naik meliputi Babel. Gelombang-gelombangnya yang menderu telah melingkupinya. Ini bicara gunungnya kenapa ya? Sama gak dengan yang di Wahyu? Tuhan berjanji akan mengulurkan tangannya untuk melawan dan membuatnya menjadi gunung yang terbakar. Dan kemudian Babel dicampakkan ke dalam laut. Maka dikatakan di dalam kitab Yeremia gitu ya, mulai naik gitu ya ke atas gunungnya daripada Babel ini, saudara. Babel pada zaman Yohanes masih ada nggak ya Babel? Babel di zamannya Musa ada nggak ya Babel? Babel di zaman kita yang dikatakan dalam kitab Wahyu ada nggak ya Babel? Itu kan bukan harafiah ya, simbol. Waktu pada zaman Yohanes, Babel itu siapa ya? Romawi. Pada zaman Musa, Babel itu adalah gampang, selalu 100% pasti jawabannya. Mesir. Jangan sampai ada bilang Israel ya. Mesir. Babel pada zaman kita, siapa yang berani bisa bilang Cina atau Amerika ya? Nggak tahu kita. Ya memang Tuhan nggak katakan. Tetapi ada ciri yang spesifik. Yaitu bagaimana? Suatu bangsa apa ya? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu digembar-gemborkan di negara tersebut. Dan sangkakala ini menggambarkan kehancuran kerajaan-kerajaan dunia dalam api yang menyala-nyala ketika mereka turun ke laut. Dan ketika mereka turun ke laut, mereka juga membawa kesengsaraan bagi dunia. Jadi sekali lagi ya, sangkakala ini menggambarkan kehancuran kerajaan-kerajaan dunia dalam api yang menyala-nyala. Dan ketika mereka turun ke laut, membawa kesengsaraan bagi dunia. Kemudian gambaran ini menjadi semakin jelas ketika sangkakala ketiga ditiup.
Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Kalau tadi laut, sekarang di pedalaman, di dalam gitu ya, sungai-sungai. Nama bintang itu ialah Absinthus, wormwood, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Sebuah bintang yang jatuh itu bukan jatuh ke laut sekarang ya. Kalau tadi Gunung Babel laut, sekarang bukan di laut tapi di aliran air. Ke perairan, ke pedalaman di daratan gitu ya. Sehingga meracuni aliran air, membunuh banyak orang. Dan asal bencananya adalah dari mana? Asal bencananya adalah dari langit, berasal dari Allah. Dan nama bintang tersebut itu ada artinya, yaitu menunjukkan wabah yang didatangkannya kemudian. Absinthus, wormwood itu adalah ramuan busuk yang membuat air tidak bisa diminum. Dan dalam Alkitab itu dikaitkan dengan kepahitan, bahkan racun. Wormwood, kepahitan atau pahit gitu ya. Suatu ramuan yang busuk, yang gak enak, bukan obat bahkan ya, bukan menyembuhkan gitu ya, benar-benar mematikan. Dan penyembahan berhala yang dilakukan dunia mencemari sumber-sumber kehidupan. Penyembahan berhala yang dilakukan dunia mencemari sumber-sumber kehidupan. Saudara jangan berpikir bahwa dosa itu tidak punya dampak mematikan. Sedikit dosa itu punya dampak mematikan. Sekecil apapun dosa membawa dampak mematikan, saudara. Saudara, bahkan dosa yang saudara lakukan sendirian di tempat private sekalipun, saudara jangan berpikir itu tidak punya pengaruh. Punya pengaruh yang besar kepada pasangan saudara, kepada anak saudara, pada lingkungan kerja saudara. Punya dampak yang besar kepada keluarga saudara. Walaupun terlepas saudara dari apa yang saudara katakan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara lakukan. Itu mempengaruhi saudara karena saudara menyembah Allah-Allah yang palsu. Dan bukan hanya itu saja. Dosa yang saudara lakukan itu ada konsekuensi dosa. Akibat dosa kan ada kan ya. Pada akhirnya adalah upah dosa ialah maut. Selain maut juga ada lagi kan ya. Sebelum ketemu maut yang kekal itu gitu ya. Ada konsekuensi dosa. Yang seringkali kita mendapatkan rerangan. Kita mendapatkan kesedihan. Kita mendapatkan penderitaan. Dan ketika ada konsekuensi dosa. Biasanya kita baru sadar, wah celaka. Saya harus berbalik nih gitu ya. Tapi adakah orang yang berbalik? Mungkin ada untuk sementara, tapi kemudian dia lupa gitu ya. Kenapa saya mengalami hal ini dan kemudian kembali lagi gitu ya. Melakukan hal yang sama gitu ya. Tapi ada gak yang kemudian bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan lepaskan, bebaskan. Bukan hanya sementara fisikal gitu ya. Bicara mengenai kuasa dosa yang mengikat dia dan kemudian Tuhan lepaskan. Banyak juga ya. Berapa banyak? Berjuta-juta, berlaksa-laksa yang sekarang juga sudah ada di surga bersama dengan kita, saudara. Mereka yang telah menang duluan. Kembali lagi saudara kepada Absinthus wormwood. Ini adalah ramuan busuk yang membuat air tidak bisa diminum. Dan dalam Alkitab dikaitkan dengan kepahitan. Penyembahan berhala yang dilakukan dunia ini mencemari sumber-sumber kehidupan. Maka yang gak heran mereka yang menyembah berhala maka punya bau kematian dan kemudian menyebarkan kematian, saudara. Mencemari pernikahan, mencemari keluarga, mencemari komunitas, mencemari hubungan masyarakat. Dan Tuhan menghukum manusia yang menyembah berhala dengan membuat pahit kehidupan mereka. Kehidupan mereka sendiri pun jadi pahit. Kita tahu ya, kita yang melihat ya, aduh kenapa kamu harus begitu ya. Kan gak perlu kamu menjalani kehidupan yang seperti itu. Asalkan kamu mau mendengarkan. Dan kita menangisi dan berdoa bagi mereka juga gitu ya. Tapi karena dosa, karena dia gak mau mendengar dan tidak mau datang. Dan tentu itu karena tidak mau percaya kepada Tuhan. Akhirnya itu membuat kehidupannya pahit. Dan mereka yang berusaha mengangkat diri mereka juga untuk melawan Tuhan. Di atas Tuhan, menganggap dirinya adalah Tuhan. Makanya sedot itu semua gitu ya. Karena bukan Tuhan yang bertata, tetapi dirinya yang bertata. Absinthus, wormwood, itu adalah istilah Alkitabiah untuk konsekuensi dosa yang merusak seluruh kehidupan. Tuhan berbicara lewat Yeremia tentang konsekuensi dari dosa.
Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku akan memberi makan bangsa ini dengan makanan yang pahit dan memberi mereka air yang beracun untuk diminum. Karena mereka nggak bertobat. Tuhan sampaikan melalui Yeremia dalam Yeremia 9 ayat 15. Kemudian ketika sangkakala keempat dibunyikan, penghakiman Tuhan di langit membawa kegelapan di bumi. Ayat yang ke-12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari. Dan ini saudara sebagaimana sebelumnya, sekali lagi Yohanes sedang melukiskan sebuah gambaran. Dia bukan sedang membuat tulisan astronomi, bukan. Dia membuat suatu gambaran. Jadi jangan salah fokus, jangan baca ini harafiah, tapi baca ini sebagai hal yang simbolik. Dan inti dari sangkakala keempat adalah Allah memiliki kendali atas benda-benda langit sehingga Tuhan bisa mendatangkan kegelapan penghakiman kepada musuh-musuhnya di mana saja dan kapan saja. Meskipun Tuhan di sini ya saudara hanya memberikan penghakiman parsial ya terhadap benda-benda sumber-sumber terang kan ya, sepertiga ya. Tapi di sini Tuhan memperingatkan kalau orang-orang berdosa tidak bertobat, maka akan ada kegelapan total pada penghakiman terakhir. Di sini Tuhan memperingatkan jikalau orang-orang berdosa tidak bertobat, maka akan ada kegelapan total pada penghakiman terakhir. Kegelapan adalah bicara hilangnya berkat Tuhan. Kenapa hilang? Karena mereka hidup di bawah kutukan dosa. Ketika melihat kegelapan saudara, kaitan antara kegelapan dan kutukan dosa, hukuman atas dosa saudara, ini bertemu di mana? Di Bukit Golgota. Apa yang terjadi pada saat di Bukit Golgota pada Kristus saat disalib? Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? Yesus disalib karena dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia. Dan karena dosa itu kan harus ada tanggung jawab kan ya. Ada hukuman. Siapa yang terima hukuman? Kristus yang terima hukuman. Dan pada saat itu apa yang terjadi pada fenomena alam? Kegelapan terjadi. Kegelapan meliputi Bukit Golgota. Jatuh ke dalam kutukan kegelapan artinya dihukum karena dosa. Dan terputus dari berkat apapun dari Allah yang adalah terang. Kristus lakukan di atas kayu salib. Ketika Tuhan mau menyelamatkan umatnya, Tuhan pun mendatangkan penghukuman. Karena dunia dalam kutukan Tuhan. Dan siapa yang digantung? Kristus Yesus yang menjadi pengantara jurang yang begitu besar yang dilakukan oleh manusia sebagaimana yang kita nyanyikan tadi. Sekarang dijembatani oleh Kristus Yesus. Ketika Tuhan memberikan tulah kegelapan saudara di Mesir. Kegelapan ini terjadi selama berapa hari di Mesir? Berapa hari? 3 hari. Lagi-lagi Pak Marolop. Wah ini Guru Sekolah Minggu yang baik sekali ya. Tetapi saudara, di tanah Israel bagaimana? Terjadi kegelapan atau tidak? Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Bersama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di Mesir ada kegelapan. Di Israel tidak terjadi. Dan tulah ini mengingatkan kita bahwa hanya dengan datang kepada Kristus dengan iman, kita bisa keluar dari kegelapan dosa dan penghakiman. Yohanes berkata tentang Yesus ya. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia tidak ada kegelapan. Dia adalah terang. Dan dia memberikan terang. Dan kemudian kita menjadi pelita. Yang kemudian terus menjadi terang. Menghidupkan saudara. Jadi kebalik.
Dulunya kita mencemarkan nama Tuhan, memalukan nama Tuhan. Ketika kita beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, sekarang kita memancarkan terang Kristus. Dan itu bisa kita dapatkan hanya dengan datang kepada Kristus dengan iman. Maka kemudian kita bisa keluar dari kegelapan dosa dan penghakiman. Iman itu bicara apa? Percaya. Percaya itu percaya yang kayak bagaimana? Main-main? Enggak gitu ya. Percaya ngomong di mulut? Enggak gitu ya. Percaya lalu tahu bahwa oh ya Kristus bisa dapat saya andalkan. Itu saja? Tidak. Melibatkan apa? Seluruh hidup kita. Masuk ke dalam apa yang firman Tuhan katakan. Itu adalah orang yang beriman. Saudara, kitab Wahyu itu bukanlah buku teka-teki, tetapi sekali lagi buku bergambar. Oleh karena itu kesan umum yang paling penting di sini, ditekankan di sini. Keempat sangkakala itu membawa malapetaka pada tatanan ciptaan di bumi, pada laut, sungai, bintang-bintang dan bulan. Dan malapetaka ini didatangkan karena bangsa-bangsa menyembah berhala, melawan Tuhan di sepanjang sejarah. Sehingga Tuhan mendatangkan penghakiman. Dan kesengsaraan ini datangnya bukan karena alam tok, tapi karena Tuhan sendiri yang mendatangkannya. Dan manusia sama sekali tidak bisa mengatasinya. Kalau saudara sekarang pun sudah merasakan kesengsaraan daripada Tuhan ya. Saudara lihat itu ya. Dan kiranya tidak terjadi pada saudara. Dengan api yang lebih dahsyat, dengan kehancuran yang lebih besar, dengan kegelapan yang akan berlangsung selama-lamanya ketika Kristus datang kembali untuk menghakimi bumi, dan itu akan segera Tuhan laksanakan. Saudara, orang-orang yang menyembah berhala akan kepahitan. Kepahitan yang ditimbulkan karena dosa. Dan penghakiman terakhir akan terjadi pada akhir zaman dengan skala yang lebih besar. Dan untuk memperjelas hal ini saudara, kemudian ada seekor burung yang terbang, yang bersuara. Di ayat yang ke-13, menggambarkan seekor burung, bisa dibilang burung Raja Wali, bisa dibilang burung Nazar gitu ya. Bisa dibilang burung elang gitu ya. Karena memang satu kata ini dipakai untuk burung-burung itu ya. Raja Wali, elang sama Nazar. Pemakan bangkai. Menggambarkan burung ini ya, dia terbang tinggi. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia memberikan peringatan bahwa penghakiman yang lebih buruk lagi akan datang kemudian. Ayat yang ke-13. Lalu aku melihat, aku mendengar. Seekor burung Nazar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Bahkan ini pun belum berakhir. Burung Nazar itu adalah burung pemakan bangkai. Dia melihat ke bawah, dia lihat ke bumi dan berharap untuk ngapain ya? Memakan daging manusia sebagai makanannya. 3 kata celaka ini memperingatkan umat manusia untuk waspada. Ada konsekuensi yang lebih besar karena dosa. Suatu penghakiman yang akan dimulai dalam pasal ke-9 yang akan kita lihat minggu depan. Surat peringatan burung Nazar ini kemudian menutupi pasal ke-8. Ada hal yang jelas yang bisa kita lihat di sini. Tuhan pasti menghakimi dosa dengan cara yang mengerikan. Dunia yang tidak percaya ketika lihat penghakiman Tuhan ini akan memberikan komentar. Allah macam apa ini? Pakai api ke bumi dan laut dan membuat air jadi pahit dan membuat dunia berada dalam kegelapan. Allah macam apa ini? Pastilah dia adalah Allah yang jahat. Kalau enggak, kalau Allah yang baik, pastilah Tuhan yang tidak berkuasa gitu ya. Atau kalau tidak, benar-benar tidak ada Allah sama sekali. Karena dunia dan alam semesta ini bagaikan jam tangan yang setelah dibuat oleh penciptanya kemudian ditinggalkan sampai waktunya kemudian berhenti gitu ya. Orang akan terus memunculkan argumen-argumennya mengenai Tuhan. Allah macam apa ini? Dan itu kita dengarkan di sekeliling kita bukan? Cemoohan. Dan orang beriman disuruh ngapain? Meniupkan sangkakala. Berjalan, bersandar pada Tuhan, menaati firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Alkitab mengarahkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus. Yang menyala-nyala dengan murkanya terhadap dosa-dosa manusia. Manusia tidak pernah bisa lepas dari kutukan dosa kecuali orang itu bertobat. Kecuali dia berdamai dengan Allah.
Dengan cara bagaimana? Beriman kepada Kristus. Nggak ada cara yang lain. Satu-satunya jalan. Beriman kepada Kristus. Selama saudara tidak beriman, maka saudara tidak bisa lepas dari kutukan dosa. Jatuh lagi sama, jatuh lagi dalam dosa yang sama, jatuh lagi dalam dosa yang sama. Untuk sementara karena konsekuensi dosa, saudara lepaskan gitu ya. Ada konsekuensi dosa gitu ya. Kemudian setelah saudara kemudian nyaman, kemudian kembali lagi dosa. Begitu terus saudara. Mengalami kekosongan hidup, mengalami loneliness ketika menjalani kehidupan dunia ini. Saudara, orang yang menyembah berhala, ala-ala palsu, dan menyembah Allah yang sejati itu punya perbedaan. Yang pertama, memaksakan diri untuk diri sendiri. Itu orang yang tidak beriman. Sama-sama memaksakan diri. Tapi apa? Kenapa dia memaksakan diri? Untuk diri. Tetapi orang yang beriman adalah memaksakan diri untuk Tuhan. Berbeda. Mungkin kita akan berusaha memaksakan diri untuk ramen itu. Atau jalan pergi ke suatu tempat, kita memaksakan diri bangun pagi-pagi setengah 5, setengah 5, setengah 4, setengah 3. Bahkan kita akan bersiap untuk jangan sampai ketinggalan pesawat terbang. Jangan sampai ketinggalan. Atau kalau enggak kita ketinggalan bahaya, kita uang hilang lah, ini hilang lah gitu ya. Kita maka kemudian memaksakan diri gitu ya. Tetapi saudara, dengan memaksakan diri yang sama, sebagai orang percaya, lakukanlah itu untuk Tuhan. Yesaya 56 membuat perbedaan orang beriman dengan orang tidak beriman. Orang beriman memaksakan diri untuk Tuhan. Dengan cara bagaimana? Melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan dengan jelas dikatakan mereka berkumpul. Mereka memelihara hari Sabatku. Lalu ngapain? Apa yang mereka lakukan? Mereka ngapain lagi? Mereka menjaga keadilan. Mereka melakukan kebenaran. Kita buka Yesaya 56 ya. Ayat yang kedua B. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Dan ketika mereka bisa melakukan ini pun. Ini kan bicara ketaatan ya. Ini mereka bisa lakukan karena mereka telah beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Yang dimulai dengan iman. Dan iman itu sendiri pun adalah anugerah Tuhan dikatakan oleh Paulus. Selama saudara tidak beriman maka saudara tidak bisa lepas dari kutukan dosa. Tuhan terus menjatuhkan penghakiman atas dosa. Menghukum pemberontakan dan memperingatkan manusia untuk bertobat sebelum penghakiman terakhir. Dengan sangkakala ketujuh ditiup dan mengsudahi zaman. Atau hidup saudara habis, selesai. Tuhan berkata, kalau dulu berkata kepada Firaun lewat Musa ya, let my people go. Biarkan umatku ke padang gurun untuk menyembah aku gitu ya. Dan Tuhan berkata kepada Firaun Mesir yang baru di zaman ini dengan kata yang sama, let my people go. Dan di saat yang sama Tuhan juga berkata kepada orang-orang Kristen, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ketika Tuhan mendatangkan keselamatannya dan Tuhan menyelamatkan kita dan membebaskan kita. Dengan kuasa Tuhan, orang-orang percaya kepada Yesus bisa yakin bahwa sama seperti kita telah dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa melalui darah Kristus, Tuhan akan membebaskan kita dari kuasa sejarah. Tuhan yang sudah membebaskan kita dari kuasa dosa dan kemudian Tuhan akan membebaskan kita dari malapetaka besar. Sehingga kita bisa terus berjalan di dalam iman dalam kehidupan ini sampai keselamatan kita yang telah Tuhan berikan itu boleh sepenuhnya kita dapatkan, Tuhan berikan ketika Tuhan datang kembali. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Marlo boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah menegur dan mengingatkan kami untuk memeriksa hati kami yang terdalam. Kiranya lah ya Tuhan, kalau ada berhala-berhala di dalam hati kami, yang menjadi sumber segala dosa. Kiranya Tuhan
menyingkapkan kepada kami. Dan kiranya Tuhan yang mempertobatkan kami, dan bawalah kami untuk merenungkan salib Kristus yang begitu mulia, di mana murka Allah itu ditimpakan kepada Kristus, sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang datang kepada Kristus diampuni. Kiranya lah ya Tuhan, Engkau yang berkenan mengampuni kami atas segala dosa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang membawa kami untuk merenungkan karya Kristus di kayu salib, sehingga nyatalah kami sebagai orang-orang milik Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Kami sungguh melihat ya Tuhan bagaimana Engkau adalah Allah yang begitu adil, Allah yang setia, ketika Engkau yang telah memilih umat-Mu untuk Kau kumpulkan menjadi orang percaya kepadamu. Engkau sungguh-sungguh memelihara mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan kami melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang melakukan pembedaan antara umat yang percaya dan yang tidak percaya. Karena itulah ya Tuhan, kami sebagai umat yang mengaku percaya kepada Kristus, ketika hati kami telah dibersihkan oleh Roh Kudus, ketika kami beriman kepada Kristus Tuhan kami, biarlah hidup kami pun boleh terus bersandar kepada Tuhan. Biarlah kami boleh terus memegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau akan terus memelihara kehidupan kami di tengah-tengah segala penderitaan yang ada di dunia ini yang mungkin terjadi ya Tuhan, yang kami sendiri tidak akan pernah duga. Di tengah-tengah kejahatan, malapetaka, bencana alam atau apapun yang menimpa di dunia ini ya Tuhan, Engkau sungguh adalah Allah yang sama, yang telah memelihara umat bangsa pilihan-Mu Israel. Engkau melakukan pembedaan kepada mereka, dan kami percaya bahwa Engkau juga adalah Allah yang sama yang akan memelihara kehidupan kami umat-Mu. Biarlah ya Tuhan, ketika kami melihat ini ya Tuhan, kami semakin merenungkan betapa Engkau adalah Allah yang setia, yang memegang janji-Mu kepada umat-Mu ya Tuhan. Biarlah ini membuat kami semakin gentar dan mengasihi-Mu, semakin hormat dan takut menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga boleh pakai hidup kami untuk menyatakan kebenaran, keadilan, mendatangkan damai sejahtera di mana Tuhan menempatkan kami. Jauhkanlah kami daripada berlaku jahat, jauhkanlah kami daripada berlaku curang, daripada kesombongan, daripada perbuatan gelap ya Tuhan. Kiranyalah kami pun hidup di dalam terang-Mu, menyatakan kasih dan keadilan-Mu di muka bumi ini. Pakai hidup kami ya Tuhan, pakai umat-Mu, pakai gereja-Mu, meninggikan salib Kristus di negara ini. Hanya dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Amin.